Aman ya? Suara aman? Cek, gue nggak bisa dengar soalnya cuma baca doang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, bentar. Nih, Malah gue Mas Farul, suara gak lu masuk kedengeran. Mas, tapi iya, suara lu masuk Mas, tapi video lu kok hilang ya? Belum. Masa? Ini kita mulai aja kali ya. Udah Ma, lumayan lama tektokan koneksi teknis malum live pertama nih ya. iya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Oke, kita mulai acara hari ini buat teman-teman yang udah join. Terima kasih banyak. Ini event perdana dari gua untuk ya bahas-bahas profil QA yang udah kalian tahu lah. Mungkin sekarang lebih lebih dekat lagi dengan profilnya, apalagi di mengenal QA kan udah lumayan sering tuh bikin posting video terkait QA yang faceless, alias kita nggak tahu nih sebenarnya orang di belakangnya siapa sih, terus orangnya kayak gimana profilnya. Nah, maka dari itu gue mau kenalan. Ini juga pertama kalinya kita interaksi secara tatap muka ya, Jaya. Ya. Biasanya chat-chatan di Bener, DM doang gitu. bener. Chat DM doang gitu kan, kenal juga enggak nih siapa nih, orang jauh dari Dubai gitu kan. Sangat-sangat menguji Ya, trust ya, issue. yes, gitulah makanya. Nah, untuk kali ini gue mau buat teman-teman bisa kenal lebih dalam lagi soal mengenal QA. Jadi judulnya mengenal QA. Redundant banget Mengenal ya judulnya. section. Ya, sama kayak itulah PHP. Oke, boleh sepatah dua patah kata nih dari Eja soal profilnya. Oke, Oh, thank you Andi Mas. mau gabung bentar ya, Andi. Andi. Ya, oke. Andi Sip, sip. Kristian Nugraha mau gabung bentar. Silakan, ya. Oke, sip. Thank you. Ya, Assalamualaikum teman-teman semua. Oh, kayaknya gue harus pakai opening yang kayak biasa gue pakai ya. Bismillah. Halo guys, balik lagi bersama Mengenal QA by Muhammad Reza Ananda. Ya, ini untuk pertama kalinya gue mengucapkan Keren. kalimat ini secara live. Ya, perkenalkan gue Muhammad Reza Ananda, orang orang profesional biasa manggil gue Reza. Gue seorang software QA yang kurang lebih perjalanan pengalaman gue hampir 4 tahun. Mulai dari gue intern sampai sekarang jadi full time QA engineer di sebuah startup e-grocery ya kurang lebih kayak gitulah. Dan sekarang masih fokus di manual. Jadi buat tanya teman-teman yang nanyain gue, bang automation dong bang, ajarin bang gini gini gini. Maaf ya, belum bisa, masih belajar. Ya singkatnya Yes. gitu aja sih dari gue. Nah, mantap. Nah, itu juga buat indikasi buat teman-teman juga, kalau kita berbagi tuh jangan nunggu sampai jago dulu. Jadi apa yang udah kita pelajari, mau di-share, sebenarnya itu yang lebih oke gitu. Jangan nunggu kayak, gua harus jago dulu untuk sharing. Enggak. Kalau lu mau sharing soal apapun itu yang lu pelajari dan lain sebagainya, ya itu juga bisa gitu. Tandanya ya kayak Eja, walaupun gue manggilnya gimana sih? Eja apa Reza atau Bebas bang, Anda? bebas mas, bebas. Oke deh. Reja aja lah ya, biar Ya, formal dikit lah ya. boleh boleh boleh. Oke. Nah, dari lu dulu juga kan bikin buku ya, kalau buku mengenal QA. Nah, Hmm. itu masih lanjut apa udah selesai development bukunya atau masih bertahap? Harapan gue sih berlanjut ya. Jadi gue anggap ebook mengenal QA ini sebagai perjalanan karir gue dan perjalanan gue dalam belajar seputar QA gitu sih, Mas. Jadi intinya update Hmm. version ebook gue adalah upgrade dari apa yang udah gue pelajarin selama ini gitu. Ah, mantap. Keren. Jadi buku Jadi itu akan berkembang seiring apa yang udah lu tahu ya. betul. Jadi gue nggak akan berusaha untuk nulis sesuatu yang gue nggak tahu gitu. Jadi gue nggak mau so tahu. Mhm. Gue harus kuasain dulu apa yang gue tulis baru Mhm. gue share gitu. I see. Nah, itu juga jadi memicu lu dong berarti. Aku harus bisa dulu sebelum bisa jawab pertanyaan orang lain. Benar, benar. Kayak ya gue sih mengikuti apa yang Rasulullah bilang aja ya. Kayak beliau aja perkara agama ketika ditanya sama apa namanya sahabatnya, kalau beliau nggak tahu ya Mhm. dia jangan jawab nggak tahu gitu. Ya apalagi kita yang Yes, seorang awam dan belajar ilmu dunia kan kayak gitu juga ya prinsipnya. berilmu sebelum beramal. Hmm, tuh. Oke, nah yang menarik adalah kan gue udah beli buku lu, terus juga udah baca yang versi-versi awal. Nah, di situ lu nulis kalau lu tuh sebenarnya bukan lulusan IT, tapi bisa nyemplung sebagai
salah satu IT engineer khususnya di bidang QA lah ya. Iya. Nah, gue mau gali dikit soal itu. Kok bisa lu yang lulusan non-IT nyemplung sebagai QA engineer di salah satu startup Pak? Iya, iya. Oke. Awal Gua mungkin mulanya gimana? ya gue mulai agak panjang nih dari awal banget. Jadi gue itu kan kuliah angkatan 2015 ya. Lulus itu Hmm, Desember 2019. Dan gue wisuda itu hmm, Februari 2020. Pas banget 2 minggu sebelum pandemi COVID. Dan di situ tuh bisa dibilang gue memasuki masa-masa desperation lah. Kayak gue ini kan sarjana pertanian yang mana lulusannya itu bisa dibilang ilmunya mentah banget. Gak ada modal skill apapun bisa dibilang. Gue harus jujur soal itu. Dan di masa-masa desperation itu ya gue di rumah aja ya gue gali apapun yang gue bisa gali bermodalkan laptop kentang gue waktu itu dan ya itu laptop yang berjasa banget buat gue. Jadi awal mulanya itu gue mulai dengan sebuah laptop yang speknya itu spek guru dan RAM cuma 4 giga ya itu dengan prosesor AMD yang ya itu yang level bawah banget. Gue di situ kulik-kulik pertama kali yang gue cek adalah entah kenapa tiba-tiba di IG Explore gue tuh muncul hal-hal tentang UI UX design. Nggak tahu gue tiba-tiba langsung tertarik aja di situ karena basicnya zaman kuliah itu gue emang sering terlibat tuh kalau di organisasi jadi sesi ini dekorasi dokumentasi. Gue biasa bikin-bikin desain yang simpel-simpel kayak desain banner atau desain poster apapun lah itu. Walaupun ya selera desainnya masih selera desain yang anak 2015-an awal banget yang ya mentah banget lah. Terus akhirnya gue iseng-iseng ah coba belajar UI UX seru nih kali ini. Pertama gue nggak pakai Figma, gue coba bikin apa namanya ngeduplikat UI UX orang itu pakai Photoshop. Photoshopnya bajakan lagi, jangan diikutin ya teman-teman ya. Dari situ mulai bikin-bikin tuh desain-desain UI. Terus gue juga coba ngeredesain UI yang udah ada. Kayak misalkan waktu itu gue ngeredesain landing page-nya BPS. Gue bikin tuh. Dan itu kalau nggak salah postingan itu masih ada di archive akun yang mengenal QA itu. Terus gue juga coba ngeredesain landing page-nya kampus gue punya kayak gitu-gitu sampai yang ada respon juga dari orang kayak wah ini gini 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 gitu. Ya respon positif lah intinya. Terus gak sampai situ, gue tiba-tiba tertarik aja sama dasar-dasar web programming. Waktu itu yang pertama kali gue lihat itu adalah learning manajemennya Mas Build with Angga. Nah itu mungkin teman-teman tahu banget tuh yang biasa belajar-belajar IT dari awal. Nah gue coba-coba kelas gratisnya dia, gue mulai belajar HTML, CSS yang ya knowledge juga bener-bener dari dasar banget gue jalanin. Dan sekaligus belajar HTML dan CSS itu nge-callback memori gue tentang kenangan SMP. Dimana waktu itu pas SMP sebenarnya gue udah belajar tentang HTML ternyata. Cuman HTML polos tanpa CSS. Itu gue inget banget jadinya ya begitu gue belajar HTML dan CSS tuh ya kerasa nostalgia aja. Dan target gue waktu itu ya nggak muluk-muluk sih waktu itu target gue cuman yang penting gue bisa bikin landing page buat portofolio pribadi. Udah that's it. Gak ada tujuan apa gue mau berkarir ke sana nggak ada sama sekali. Gue iseng aja bikin dan waktu itu juga dadakan belajar ini gimana sih caranya deploy ke GitHub GitHub page waktu itu. Jadi domainnya yang pakai github.io tuh. Ingat banget. Kayaknya landing page-nya masih ada tuh gue bikin. Dan ya udah sebatas itu. Nah, pas waktu itu gue mau lanjut ke JavaScript. Enggak, Deng. Belum lanjut ke JavaScript. Gue waktu itu masih stuck di CSS. Dan waktu itu hal yang bikin gue frustasi belajar CSS adalah ketika gue mempelajari Flexbox. Karena kan waktu itu belum ada apa namanya tools kayak ChatGPT atau AI yang semisal gitu ya. Jadi gue untuk belajarnya tuh bingung gitu loh untuk apa namanya nanya-nanya dan gue waktu itu pun belum tahu kalau oh ada yang namanya Stack Overflow untuk nanya-nanya tuh gue sama sekali masih awam soal itu. Jadi ya akhirnya proses pembelajaran gue terhadap web development stuck sampai situ sampai akhirnya di bulan Juli 2020 gue dapet chat dari adik kelas gue, adik kelas kampus. Waktu itu dia bilang, Bang, ini di salah satu perusahaan ada yang lagi nyari anak-anak magang nih, apapun posisinya, yang penting dia ready gitu. Ya udah, gue yang masih nganggur itu ya, gue mikirnya ya udahlah gas aja, apapun gue jalanin gitu. Gue langsung apply CV, terus hari itu juga gue langsung di apa namanya di reach out, gue ditawarin, Mas mau nggak jadi yang namanya product analyst intern. Wah, gue mikirnya kayaknya bakal nyambung nih sama jurusan gue kan agribisnis. Di kepala gue produk analis tuh waktu itu ya nganalisis
permintaan pasar, apa ya, terkait produk yang dijual segala macam gitu. Nah, Ternyata waktu itu ya job di perusahaan yang sekarang. bukan beda perusahaan. Hmm, Ya, oke. ya itu ternyata job desk dari si produk analis ini ya yang nggak jauh beda sama QA, intinya ngetes-ngetes aplikasi segala macem. Dan pertama waktu itu ya gue langsung dikasih web app sama mobile app. Ya tiba-tiba aja nyemplung gitu, nih tolong dicoba-coba ya, apa nih maksudnya gitu kan. Nah akhirnya ya dari situ gue mulai cari tahu apa sih yang gue lakukan ini tuh. Oh ternyata yang gue lakukan ini tuh adalah software QA gitu. Gue carilah basic-basicnya waktu itu, baca-baca aja modal nekat dari Medium. Dan waktu itu juga dikasih bahan bacaan dari mentor gue di tempat intern itu, suruh baca tentang cara bikin test case, terus ya cara bikin bug report, ya dasar-dasar kayak gitu. Yaudah waktu itu berjalan 3 bulan intern, gue lumayan dikasih kepercayaan karena di situ gue langsung dikasih project yang bener-bener dari scratch. Dan emang sih di situ gue minim ini ya, minim apa namanya, minim supervisi. Jadi ya udah, do what you know aja gitu. Dan untungnya di situ ada teman-teman yang sepantaran sama gue yang lumayan support sama gue, yang gue yakin lo bisa gitu, walaupun lo mungkin lo nggak ngerti apa yang kita lakuin sekarang nih kayak gitu-gitu kan. Ya emang gue jujur di situ ya minder aja gitu. Teman-teman gue di situ ada yang UI UX, ada yang apa PM, ada yang Android developernya kayak gitu, kayak ini apa sih yang mereka obrolin gitu, gue nggak ngerti gitu. Yang gue ngerti cuma sekedar nyoba-nyoba aplikasi aja gitu. Terus ya udahlah, ajar aja lah. Terus apa namanya, sampai akhirnya 3 bulan gue intern itu selesai. Dan menjelang intern itu selesai, gue tiba-tiba keinget sama kata-kata dari temen gue intern itu. Dia bilang, gue punya temen anak IT sejurusan sama gue. Dia lulus itu sama sekali nggak bisa coding loh. Dan tahu apa yang terjadi? Dia lulus jadi QA. Nah, apalagi lu juga kan apa namanya, udah mulai belajar soal QA nih, dan lu juga bukan dari background IT. Gue yakin lu pasti bisa. Ya mungkin aja lu bisa ngelebihin apa yang dicapai sama temen gue itu. Ya gue langsung termotivasi dong di situ. Nah, intern selesai sampai akhirnya sebenarnya intern gue itu waktu itu mau diperpanjang. Si CEO-nya langsung ngomong ke gue kayak, Mas mau lanjut di sini nggak Mas gitu. Hitung-hitung buat ngisi waktu sambil nyari kerjaan. Tapi di situ ada satu dan lain hal yang bikin gue kurang serak, dan akhirnya gue milih kayaknya gue stop aja deh gitu. Ya mau sampai kapan gue intern dengan apa namanya, knowledge gue yang mentok di situ aja gitu kan, tanpa supervisi pula. Akhirnya Oktober itu gue selesai intern, sampai akhirnya di Februari 2021 gue berhasil dapetin job pertama gue sebagai QA analis di satu agensi. Nah, itu juga sebenarnya lumayan modal nekat juga sih. Apa namanya, ya udahlah gue berbekal modal pengalaman intern itu, gue apply apapun role QA dan ya nyantol di situ sih rezekinya gitu. Dan kebetulan banget si agensi ini memang lagi nyari QA yang bener-bener zero from scratch gitu. Jadi gue di situ kayak masih dalam posisi nggak enakan gitu loh, kayak ini yakin nih gue bisa jadi QA. Gue jelasin dari awal kayak, Mas Mbak, gue mau konfirmasi nih, kayak gue nih bukan background IT nih, gini-gini, emang bisa buat lanjut di apa namanya role ini gitu. Mereka tetap ngeyakinin, tenang Mas, insya Allah bisa gitu. Karena ya tim-tim kami juga banyak kok yang lulusan SMK, dan ada juga yang nggak background IT tapi tetap bisa kok, ya asal kita on board itu aman gitu. Ya udah akhirnya gue lanjutin perjalanan gue di situ, akhirnya gue diterima. Dan ya bener bener seperti yang gue prediksi di awal, dan ternyata emang gue diajarin dari scratch banget. Gue bener-bener dikasih modulnya tuh kayak satu PPT, isinya tuh tentang fundamental QA di situ, kayak gimana report bug ya bagus, terus priority severity bug tuh kayak gimana, terus cara make Jira itu hal basic itu tuh diajarin ke gue. Gue waktu itu kan buta banget ya, ini apa sih Jira gitu kan ya. Gue taunya ya sebatas apa namanya manajemen tools, tapi ya kan mungkin yang teman-teman yang pakai Jira di sini tahu ya kalau Jira itu kan toolsnya lumayan kompleks dan customizable gitu kan ya. Nah, di situ juga tantangannya adalah gimana caranya gue belajar aplikasi Jira tapi ini udah bener-bener customize sesuai SOP perusahaan gue gitu. Dan waktu itu kebetulan gue masuk di perusahaan
yang walaupun kelihatannya agency ya, mungkin kayak kalau teman-teman dengar kata agency kesannya ya udahlah apa namanya aturannya freestyle. Tapi ini enggak. Ini dia aturannya super strict dan ada salah dikit di apa namanya ngelola tiket itu gue pasti langsung ditegur. Dan tiket itu tuh sangat vital banget perannya buat penghitungan gaji. Ternyata segitunya. Gue sampai tahu itu. Dan ya akhirnya gue di situ belajar dasar. Gue pertama kalinya megang project, pertama kalinya nemu bug, pertama kalinya ikutan deploy karena itu juga salah satu culture shock gue ketika gue pertama kali jadi full time QA adalah gue langsung masuk ke agency dan di mana agency itu kan kerjanya ngikutin apa kata klien ya dan harus terbiasa dengan kehidupan deploy tengah malam. Dua minggu join ke dua minggu gue join di perusahaan itu gue langsung tipes. Gitu ya. Terus ya udah akhirnya gue kencengnya di sana kerjanya ya. Iya, mas apalagi klien gue waktu itu bisa dibilang company plat merah mas. Jadi ya apa kata klien tuh kayak langsung harus buru-buru dikerjain gitu. Gak ada jatuhnya bukan requirement. Iya, gimana ya? Kayak gitu sih mas. Jadi kayak gak ada celah buat PM gue buat ngegawangin anak-anaknya. Jadi ya udah mainnya kita nurutin aja deh apa kata dia gitu. Hajar terus kayak gitu. Dan sampai akhirnya gue di situ cuman bertahan 10 bulan. 10 bulan yang buat pemula kayak gue bisa bilang tuh lumayan panjang mas karena kayak ya gue langsung ngerasain real life-nya QA yang overheard-nya orang-orang bilang tuh ada semua di situ. Pahit-pahitnya dari malam sampai pagi, terus lembur rasanya kayak gimana, lembur weekend kayak gitu-gitunya. Dan begitu gue pindah ke perusahaan gue yang sekarang di Segari tahun 2022, semuanya berubah drastis 180 derajat. Work life balance gue jadi bagus banget. Terus apa namanya? Tas gue juga gak se-heavy yang sebelumnya. Walaupun sama-sama WFH kayak di tempat sebelumnya, tapi di tempat gue sekarang nih gak ada lembur, terus juga deploy sesuka hati aja namanya produk sendiri kan mau kapan aja rilis gas gitu. Ya itulah yang bikin gue akhirnya betah sampai sekarang ini. Dan di tempat gue yang sekarang ini gue juga menemukan knowledge baru yang bisa dibilang one step ahead dari ilmu-ilmu manual testing gue kayak gue pertama kalinya belajar SQL tuh di sini di perusahaan ini. Dan waktu itu gue juga sebenarnya agak nekat juga. Gue apply di perusahaan gue yang sekarang ini tuh dengan nabrak requirement dibilang kan minimal bisa SQL. Di titik itu gue belum bisa sama sekali dan gue belum tahu. Tapi ternyata ya lolos aja. Karena pas interview juga nggak ada testingnya, nggak ada testing SQL, cuman testing fundamental aja gitu. Jadi ya udah ajar aja. Terus minggu-minggu awal ternyata gue dikasih kesempatan sama lead gue, ini nih udah belajar dulu deh gitu. Dan ternyata welcome buat belajar dulu. Belajar SQL, belajar setup database, belajar API testing lebih deep lagi, ya di sini. Dan berlanjut sampai sekarang gue masih istiqomah di manual testing. Sambil ya ngulik-ngulik automation dikit lah kayak, ya gue mikirnya semoga ilmu gue tuh upgrade gitu. Walaupun di perusahaan gue yang sekarang emang belum required buat jalanin automation. Cuman gue khawatirnya gini, ketika suatu saat gue harus cabut nih, cari pengalaman lain kan minimal gue harus punya tabungan ya gitu. Tabungan ilmu lah gitu. Gitu. Oh iya, sama sedikit ada yang kelewat juga tadi di tempat gue sebelumnya. Di agency itu, yang gue suka tuh adalah selain gue jalanin role sebagai QA, gue juga dikasih skill-skill terkait dokumentasi. Di situ tuh gue diajarin cara bikin use case diagram, activity diagram, terus diajarin bikin user guideline yang oke gimana. Itu bisa dibilang kayak pegangan gue sampai sekarang yang walaupun di tempat gue nggak diimplement, tapi itu bisa jadi modal berharga banget sih. Karena itu juga kan mungkin salah satu yang nggak banyak teman-teman pikirin ya. Kalau selama ini mungkin teman-teman mikir ya QA fokus di testing, planning, reporting aja, tapi ternyata bisa documenting juga gitu. Jadi dokumentasi itu nggak melulu kerjaannya PM atau technical writer. QA pun nanti bakal melakukan hal kayak gitu. Seperti itu sih mungkin. Cerita singkat yang kepanjangan ini.
Kalau lengkap itu komplit dari episode 1 sampai final episode sampai QA-nya. Gokil sih, gue juga sangat takjub lah ya dari perjuangannya lu yang biasanya orang yang non IT masuk jebur dapet langsung kerjaannya seberat itu. Mungkin mereka pikir ulang kayak gue lanjut di IT atau balik ke sesuai dengan jurusan gue gitu. Kebanyakan kan pada di antara dua pilihan itu kan. Kalau lu ya mungkin udah kadung nyemplung dan ngerasa cocok kali ya, jadi bisa Iya. lanjut terus ya. Mm-mm. Oke, Mm-mm. nah Ya kalau gue alhamdulillah lihat cocok. juga dari treatnya lo alias dari karakter lo nya sendiri juga kan senang ngulik gitu kan, senang belajar sebelum jurusan itu apa lulus pun lo udah bisa bikin macam kayak GitHub static page kali ya di github.io terus juga CSS dan lain-lain itu gue udah kelihatan dari mulai bibitnya nih kalau perusahaan itu kan biasanya ada requirement yang kata lo bilang punya minimum requirement macam kayak basic SQL skill, database, atau bahkan Mm. automation di dalam requirementnya. Tapi Mm. sebenarnya itu juga ngelihat dari kandidatnya. Misal kalau kandidatnya yang non IT ya to be honest nggak fair gitu kan langsung dihajar dengan tes yang sama dengan yang IT atau yang punya pengalaman 3 tahun nggak mungkin dapat pertanyaan yang sepele gitu. Harusnya ada sesuai dengan background. Nah, si interviewer juga kayak gitu ngelihat dari background kandidatnya. Kalau background kandidatnya mungkin kayak lo dilihat dari potensinya. Apakah nih orang bisa untuk growth cepat gitu dibandingkan dengan yang lain, bisa ngalahin orang-orang yang lulusan IT. Nah, mungkin dari saat interview itu bisa kelihatan potensi itu. Nah, makanya gue mau saranin buat yang teman-teman yang lain yang masih merasa kayaknya requirement-nya berat banget deh, gue nggak bisa. Jangan berpikirnya itu hajar aja dulu ya kan, masalah diterima atau enggak, ataupun proses, at least udah lu coba gitu. Jangan sampai malah mengurungkan niat untuk mulai apply dan lain-lain. Oke, Mm. sedikit bahas dulu soal komen kali ya, Ja ya. Komen nih, kita Mm. coba scroll-scroll dikit. Oke oke. Dari yang tadi ada yang bilang katanya plat merah ya ABS, asal Bapak senang. Ada yang senang nih. Ya, Iya 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 oke. iya iya. Oke, nah ya dari Nurudinam, gimana Mm. caranya mau mulai bikin konten terkait QA saat saat masih awal-awal, soalnya pengalaman masih dikit. Nah, gimana tuh buat lo yang mulai dari nol, mulai dari benar-benar from scratch gitu Mm. kan, mulai menekuni dunia IT sampai Mm. lo bisa buat bikin sharing session, sharing konten terkait dengan QA. Oke. Gue izin jawab ya. Jadi sebenarnya apa namanya ketertarikan gue akan nulis itu sebenarnya udah mulai dari zaman kuliah. Cuman waktu itu zaman kuliah tulisan gue masih abstrak kayak cuman sebatas Hmm. kritikan buat kampus atau cuman kayak sebatas rangkuman materi belajar di kampus aja kayak gitu. Sampai akhirnya Raise begitu. issue tapi isunya isu kampus bukan isu produk. Pikir Iya, malah kayak gitu. Jadi nemu ujung-ujungnya malah jadi kayak nemu cerpen isu aja tapi gitu. Mm-mm. asik asik. Oke Sampai lanjutin apa lanjutin. nanya sampai akhirnya ya begitu gue udah mulai menjalani kurang lebih setahun jadi QA ini ya mulai muncul lah kayak kayaknya asik nih konten gitu. Dulu tuh di tahun 2021-an yang lagi ngetren itu format carousel, postingan carousel. Sampai Asik. seminder itu gue sampai Ya. gue bilang ke lead gue kayak waktu itu gue manggil Koh ini gue oke nggak sih kalau udah mulai bikin konten gini dan sejauh mana gue menakar kalau gue udah pantas untuk berbagi gitu. Waktu itu gue bilang gitu Hmm, dan kata si apa lead gue itu ya kalau lu masih berpikir kayak gitu ya lu nggak akan mulai gitu. Dia sesimpel itu aja bilangnya. asik. Jadi ya udah akhirnya gue start aja gitu. Awal-awalnya gue waktu itu sempet artikel dulu tuh. Gue waktu itu bikin artikel di Blogspot. Di Blogspot gue rasa apa namanya reach kurang bagus dan apa ya ada sisi-sisi narsistik juga gitu di dalam diri gue kayak ngelihat setelah gue posting gimana nih insight-nya bagus apa enggak ya insight-nya jelek ya gue coba format baru kayak yang gue bilang carousel tadi dan Hmm, ternyata 2021 sampai 2002 itu adalah peak performance-nya konten-konten carousel. Gue inget banget waktu itu baru mulai di LinkedIn yang hmm, awalnya waktu itu gue bikin LinkedIn cuman ya buat lamar-lamar kerja doang terus tiba-tiba kayak boom gitu. Justru gue ngerasain awal-awalnya hmm. kaget ngeboom itu tuh di LinkedIn dengan format Betul. konten carousel tadi. Kagetnya
aja gitu ngerasain likes di atas 50, 100. Tapi di situ gue ada satu hal yang gue khawatirkan, yaitu gue jarang banget dapat kritikan. Itu yang gue takut kalau itu kebawa terus, yang ada bikin gue overconfidence dan malah keterusan bikin hal-hal yang sebenarnya gue belum paham banget tapi gue langsung tulis aja gitu. Sampai akhirnya gue dapet titik di mana ada temen yang kritik tuh tentang postingan gue. Waktu itu postingan gue tentang A/B testing. Jadi temen gue ini dia ngekritiknya nggak langsung di komen, tapi beliau langsung DM gue bilang, "Za, kayaknya pengertian lu akan A/B testing salah deh. Harusnya gini 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 gini." Karena ya gue udah experience jadi PM dan udah biasa ngehandle A/B testing. Terus gue mikir, oh gitu tuh. Ya udah. Saat itu juga gue langsung revisi materinya segala macam dan gue repost. Dan bahkan materi itu tuh sebenarnya udah gue siapin buat update ebook kalau nggak salah di awal-awal deh. Gitu. Dan itu juga jadi pengalaman berharga kayak buat jangan tertutup sama kritikan itu. Jadi kuncinya kalau untuk konten di awal-awal tadi satu mulai dulu sesuaikan dengan knowledge yang kita punya, jangan sok tahu gitu. Batasin kemampuan diri dan yang kedua jangan tertutup sama kritik gitu. Mau kritiknya ancur-ancuran, mau kritik yang ngehujat, itu terima aja gitu. Karena ya selain yang tadi gue juga beberapa kali sih ngerasain ya ada 1-2 kali kritikan bahkan langsung di kolom komen kan ya gimana sih perasaannya walaupun kita ngaku biasa aja tapi tetap ada sisi di mana kita mungkin nggak terima atau mungkin kita ngerasa ya playing victim kan hitungannya itu pasti ada rasa-rasa kayak gitu di awal cuman ya balik lagi di situ gue evaluasi diri dan yang kritik juga itu salah satu pelaku QA terkenal di Indonesia kok udah bikin bootcamp banyak juga gitu ya teman-teman cari aja lah di LinkedIn ya dari situ ya gue belajar kayak untuk lebih pinter ya cari-cari aja itu kata kuncinya barusan udah mas sebutin Oke. ya intinya itu dan Paham. dari situ gue belajar untuk ya gue terbuka dengan kritikan dan gue coba lebih bijak lagi dalam ngebales komen kayak gitu-gitu dan kalau emang ada hal-hal yang gue belum tahu ya itu gue bilang nggak tahu gitu tapi dari situ gue agak kagetnya yaitu mulai banyak orang yang gak gue apa tiba-tiba mulai DM konsultasi seputar kayak gimana tips-tips awal kerja gimana automation gitu-gitu tentu yang automation gue nggak bisa jawab jadi ya gue sebatas ngasih sharing pengalaman fundamental aja kayak gitu-gitu gitu sih jadi itu ya Gue mau nambahin dikit kali ya. Oke. Nah, kalau orang belajar tuh sebenarnya ada banyak prosesnya dari 1 sampai 100 tuh ada banyak. Ada orang yang baru mulai dari 0 sampai 1, terus ada mulai yang 2 dan ketiga gitu kan. Tingkatannya tuh banyak. Dia tuh spektrumnya luas lah orang belajar. Nah, apa yang lu bisa, mungkin lu udah belajar dari 0 ke 1 gitu. Nah, ada orang yang baru mulai banget, bahkan yang nggak tahu. Nah, lu mendokumentasikan proses belajar, itu pasti ada aja yang kebantu gitu. Karena lu tuh udah di posisi itu dan bingung gitu. Nah, ketika lu sharing pengalaman lu, apa yang udah lu paham, itu juga bisa membantu orang lain buat mulai gitu kan. Mulai belajar soal QA, apa itu yang tadi macam A/B testing. Nah, dengan lu bikin konten, setidaknya ada yang ngoreksi apa yang salah gitu. Kalau lu nggak bikin konten, mungkin sampai sekarang pemahaman lu soal A/B testing itu masih salah. Karena kan nggak ada yang revisi, nggak ada apa, nggak ada yang tahu di otak lu tuh apa maksudnya gitu. Dengan begitu kan ada perbaikan lah ya. gitu. Oke, mantap. Jadi buat teman-teman juga, gue saranin juga tetap mulai aja dulu prinsipnya yang sesuai dengan startup itu, mulai aja dulu, pasti ada jalan lah. Nanti kalau misalkan ada yang fail, ada yang salah isunya, moga-moga ada yang bantu untuk kasih pemahaman, kasih kritik, dan jangan baper kalau dikritik tuh bukan berarti orang tuh sebel sama lu, bukan. Mungkin ada yang harus diluruskan, mungkin ada salah paham biar nggak panjang lebar. Jadi ada orang yang dapat kritik langsung nggak bikin konten, ada orang yang dapat kritik malah diperbaiki. Memang harus pinter-pinter ngambil respon sih. Oke, nah lanjut ke pertanyaan berikutnya. Aplikasi untuk QAT user biasanya pakai apa bang? Sekarang masih pakai Test, mungkin ada yang lain. Maksudnya apa? Ini aplikasi untuk QAT apa nih bareng maksudnya? user. Aplikasi untuk QAT maksudnya untuk apa nih? Retest itu apa ya? Gue coba sampai cari. Belum pernah denger retest. Iya.
Like test gue juga baru dengar. Kalau mungkin test like masih ada gambaran lah. Buat Test iOS adalah desktop based application. Desktop based application. Apa maksudnya? distribusi itu ya. Rek test. Mungkin bisa ditambahin komen lebih jelas ya biar kita lebih paham. Gue kurang begitu. Oke, nah maju ke pertanyaan berikutnya dari Halo Paki. Riset dulu ya Mas. Riset dulu. Kalau bikin konten kali ya konteksnya. Kalau lu mau bikin Iya, konten, lu perlu riset dulu nggak? Ya lah, jelas. jelas. Risetnya itu macam-macam. Bisa jadi dari gue lagi ngapain tiba-tiba kepikiran hal baru. Jadi terus hal barunya itu gue komunikasikan ke ChatGPT sampai gue dapet benang merahnya. Terus lanjut gue cari teorinya, teorinya begini, baru gue scripting. Atau bisa juga gue mengekstrak materi yang udah gue tulis di book, terus gue jadiin konten tuh bisa kayak gitu. Atau bisa juga gue nge-reuse materi gue yang dulu sebenarnya udah pernah gue post, tapi waktu itu formatnya masih carousel dan gue bikin versi videonya. Akhir-akhir ini tuh gue mulai fokus di video. Jadi kayak gitu sih kurang lebih risetnya gitu. Tapi yang penting itu juga scripting. Oke, paham. Ya. Gue juga belajar banget dari cara lu belajar. Karena dulu lu sempet share soal tangan belang. Gue juga langsung baru tahu dari lu itu. Lu sempet share sama, oh siapa sih? Pas gue kepoin, ilmunya daging banget. Jadi gue juga ikutin. Ada memang beberapa itu benar-benar. Nah, itu kan dari lu share apa lu yang pelajari, lu bisa inspirasi orang, termasuk ke gue lah waktu itu. Nah, gue mau tambahin dikit soal riset ini. Ada sebuah topik, lu mau bikin konten, otomatis lu kan belajar ulang gitu. Sebelum lu ngajarin orang, lu tuh harus belajar ulang. Itu juga berlaku ke gue. Gue juga ada beberapa pertanyaan yang pengen dibikinin konten, gue juga harus melakukan riset. Nah, itu kita belajar lagi asli. Lebih cepet gitu. Kita jadi kayak dalemin fundamentalnya gimana biar bikin bahasa yang lebih bagus. Kalau lu kan tanya ke ChatGPT biar bisa ya lebih lebih paham gitu materinya sebelumnya. Nah itu juga jadi apa ya, ke kitanya juga jadi terpacu gitu. Gue harus belajar dulu nih, gue harus cari apa yang lagi tren gitu di bidangnya kita. Nice. Boleh share proses kreatifnya di balik lu bikin sebuah video kan? Kayak tadi kan lu udah lagi seneng nih bikin video. Yep. Nah, boleh di-spill nggak sih kira-kira step by step-nya lu kayak framework apa ya yang lu pakai, atau kayak ada tahap-tahapan, ada pola-polanya lu nge-scripting, nyari video dan lain-lain. Boleh di-spill nggak proses kreatifnya? Siap. Jadi proses kreatifnya itu pertama jelas gue scripting. Setelah tadi riset kita hitung deh. Pertama scripting. Selesai gue scripting, gue lanjut bikin voice over. Nah voice overnya gue rekam ya simply pakai HP aja. HP gue kebetulan Samsung. Kenapa pakai HP Samsung? Gue nggak pakai kenapa nggak pakai mikrofon eksternal gitu-gitu? Karena gue masih percaya Samsung itu adalah salah satu HP yang kualitas mikrofonnya itu terbaik. Even itu sampai di kelas low end ya, dan itu terbukti. Abis gue bikin voice over, gue upload si voice overnya itu ke Adobe Podcast Enhanced Speech. Jadi di situ si voice over itu bisa kita ilangin noise-nya. Terus di tweak lagi si speech-nya supaya speech gue jelas situ. Dan nah kebetulannya itu si toolsnya masih free, jadi ya udah bisa kita pakai secara bebas sekarang. Selesai kita bikin voice over, lanjut cari video aset. Dan ini gue harus tekankan juga buat teman-teman yang baru mulai ngonten atau udah berkonten, biasakan cari aset yang free commercial to use, jangan free personal use. Kalau free personal use, nanti kalau suatu saat teman-teman ada yang mau teman-teman iklankan, itu kan jadi masalah, karena itu ya walaupun itu kelihatan hal sepele ya, tapi itu tetap aja ngelanggar hak cipta itu namanya. Jadi biasain cari aset-aset yang commercial use. Gue biasanya ambil dari Pexels, terus gue ambil dari Mixkit.co, sama gue biasanya ngambil dari cover.co kalau nggak salah. Nah itu 3 website itu tuh jos banget kalau urusan aset-aset. Gue ambil dari sana semua video-videonya kayak gitu. Nah udah selesai gue dapet aset, gue cari ini mungkin tambahan sih, sebenarnya nggak ada ini pun juga nggak masalah. Gue tambahin sound effect tuh sekarang mungkin yang udah viral tuh teman-teman bisa dapetin di myinstance.com. Nah itu gue dapet dari situ. Terus begitu semua aset udah dapet, gue olah kontennya tuh pakai CapCut. Simply gue pakai CapCut.
Nah, permasalahannya adalah CapCut itu kan sekarang udah mulai pelan-pelan naikin fitur-fitur dia yang tadinya basic jadi berbayar. Nah, hal yang gue lakukan, kayak contoh yang krusial banget itu adalah auto caption. Auto caption itu sekarang di CapCut berbayar. Itu agak nyesek juga. Nah, tapi gue mengakali itu dengan satu hal. Kalau di Android, itu teman-teman bisa download app version yang lebih tua. Itu dia si fitur-fitur yang berbayar itu masih masih free semua. Sama untuk yang di PC itu gue usahain CapCut nggak pernah gue update. Jadi si auto captionnya tuh masih free sampai sekarang gitu. Karena auto caption tuh berguna banget. Kalau menurut gue sih gunanya caption ini ya selain untuk ngebantu teman-teman kita yang mungkin ada disabilitas di luar sana kan kita nggak tahu ya. Terus juga ngebantu supaya teman-teman juga bisa lebih gampang mencerna apa yang kita bikin kontennya kayak gitu. Karena kayak gitu sih. Jadi setelah gue bikin videonya, ya udah langsung gue olah lagi si skrip yang tadi gue bikin di awal. Gue olah dari skrip itu jadi caption. Ya gue belajar dikit-dikit sih kayak tentang bikin hook tuh kayak gimana. Terus di bawah caption itu mungkin teman-teman kalau udah ngebaca ciri khas gue adalah nambahin iklan pasti. Di bawah iklan terus baru kita hashtag gitu. Nah hashtagnya itu awalnya gue ngasal. Gue waktu itu awal-awalnya bikin hashtag sesuai nama materi gitu. Materinya apa ya udah tuh namanya gue jadiin hashtag. Sampai satu ketika ada cewek ini gue nggak tahu siapa. Beliau ini ternyata apa kalau nggak salah kerja di bagian industri kreatif ya, writer atau apalah gitu. Dia bilang ke gue gitu, Mas kalau bisa konten-kontennya dibikin hashtag yang identitasnya mewakili Mas gitu, yang apa namanya istilahnya berulang lah. Jadi orang-orang kalau mau nyari kontennya Mas gampang gitu. Oh gitu ya. Saya di situ gue bikin template hashtag yang sampai sekarang gue pakai kayak gitu. Dan sekarang gue apa namanya kalau strategi postingnya sih masih agak random, tapi kalau untuk tempat postingnya sekarang gue aktif di 3 tempat sih, LinkedIn, IG sama TikTok. TikTok ini sebenarnya kayak sebatas tes algoritma aja sih. sih, mantap. Nah, gitu sih. Itu gimana reaksi orang-orang untuk satu video yang sama? Dia pasti beda lah ya. Orang warga di LinkedIn, warga di Twitter, warga di Instagram itu pasti beda-beda. Ada menurut lu kayak gimana reaksi mereka terhadap konten lo? Oke, reaksinya antara LinkedIn sama Instagram nih gue bilang mirip. Dua-duanya sama-sama ngasih responnya substansial. Kalau yang di IG itu substansial tapi cenderung singkat karena nyesuaiin platform juga, gaya bahasanya segala macem. Kalau di LinkedIn mereka nanggepin substansial juga tapi dengan bahasa yang sedikit formal. Rata-rata yang gue dapetin kayak gitu. Terus gak sedikit juga di antara mereka yang ngasih apa tambahan apa sumber referensi mereka gitu, kayak misalnya mereka mau ngasih pendapat tentang ini gitu, mereka kasih sumbernya juga gitu. Ada beberapa hal yang beberapa orang di LinkedIn kayak gitu. Nah tapi di TikTok mohon maaf, TikTok ini 180 derajat beda. Jadi respon orang-orang itu kayak jadi kayak pemuja konten aja gitu, ya semangat kakak gitu, rajin-rajin kontennya gitu, ditunggu konten selanjutnya gitu, banyakin konten tentang ini dong, gini dong gitu. Jadi kayak yang ya udah pemuja konten. Tapi lebih enak lah, maksudnya ada feedbacknya kan, kalau daripada cuma like atau itu doang. Ya benar-benar setuju. Tapi gue dari semua itu untuk apa namanya untuk reach-nya, gue lebih suka algoritmanya TikTok karena TikTok tuh adil banget. Mau itu konten kreator baru itu di up-nya sama gitu, apa namanya peluangnya. Jadi kadang-kadang tuh view-nya bisa tiba-tiba 600, tiba-tiba 700. Ya kadang tapi sekalinya dikit banget. Cuman untuk ngedapetin like di TikTok tuh emang lebih gampang. Like terus gitu tuh. Itu lebih gampang di TikTok. Kalau di lebih luas ya. Kalau di IG itu kita harus ngebonceng. Nah makanya ini salah satu yang bisa bikin gue naik sekarang tuh ya peran dari Mas Farul sih ini. Harus gue akuin, thank you Mas. Jadi Mas Farul juga kalau misalkan lagi nge-repost konten gue atau apa namanya komen, itu kayak langsung ngeboost gitu sih. Ngeboost supaya konten gue nih ke rekomen ke teman-teman yang mungkin belum follow gue kayak gitu sih. Jadi di Instagram tuh kalau gue lihat polanya gitu, kita tuh kayak harus ngebonceng orang dulu baru ke up gitu loh insight-nya. Benar-benar. Ya, mantap. Nah, gue penasaran nih mau nyobain fitur buat yang mau join buat nanya kali ya. Ntar gue coba approve dulu ya. Boleh. Buat boleh. Teman-teman yang mau coba ya. Nah, kalau
gitu kan kalau gue approve yang request join, mungkin followersnya dia juga jadi nggak ke expose akun kita kali. Bisa Kita juga, lihat ya. bisa juga. Mana nih? Gue coba Andi Krisna kagak bisa. Hardi kali coba gue save. Mas, Kalau mau. Oh. Ada lagi nggak pertanyaan di chat? ada nih dari Nada nih, Nada Manatullah. Mas, ada tips juga kalau dikasih tanggung jawab lebih dari satu proyek di waktu yang bersamaan dan terbatas, gimana cara ngatur waktunya? Karena untuk bikin test case aja nggak keburu lagi. Oh iya. Gimana nih, Mas? Gimana menurut lo? Oke, Dulu dulu dah. mungkin menurut gue dulu kali ya. Gue akan ngangkat sedikit realita. Mungkin teman-teman kalau belajar fundamental QA atau udah lebih apa namanya advance lagi, udah pasti pada belajar kayak gimana cara bikin test case yang bener, test plan segala macamnya. Tapi pada kenyataannya, ketika teman-teman udah ngeblend di satu workflow perusahaan, kadang nggak sesuai sama apa yang kita pelajarin. Bisa jadi banyak nih yang udah kita pelajarin gitu, kita udah mikirnya ah ini udah terbaik nih buat perusahaan apa implement. Tapi perusahaan nggak butuh itu. Jadi ketika kita kayak mikirnya, oh harusnya project ini tuh butuh test case dulu baru kita bisa testing. Tapi ternyata perusahaan nggak butuh. Perusahaan maunya lebih cepat dari yang kita rencanain. Ya mau gimana lagi gitu. Kecuali kita udah punya apa udah berada di satu posisi yang kita udah punya bargaining di situ, kita bisa nego-nego, itu ceritanya beda. Tapi untuk mengakali kalau kayak misalkan case-nya megang lebih dari satu project ini, pastiin teman-teman lakukan yang namanya prioritization. Dan jangan malu-malu buat tanya ke yang ngasih kerjaan itu ke kita. Entah itu lead kita, entah itu PM kita. Tanyain, ini dari sekian project ini, mana nih yang lebih prio gitu. Misalkan 2, 3 project. Pilih satu yang paling priority, lebih, apa yang prio yang paling tinggi. Nah ya udah duluin itu dulu yang dikerjain. Nah urusan test case, itu juga teman-teman juga pinter-pinternya nego gitu. Walaupun secara ideal test case itu komplitnya ya ada title-nya, ada step-nya, segala macam dengan format yang mungkin teman-teman yakini. Tapi kalau misalnya waktunya terbatas, teman-teman bisa lakukan lagi apa namanya nego lagi sama apa namanya PM-nya teman-teman. Ini kira-kira untuk project ini kelihatannya simpel nih gitu. Kalau misalkan test case-nya gue bikin list aja gimana? Oke nggak nih buat lo gitu. Yang penting test coverage-nya tercukupi gitu. Bisa dengan cara kayak gitu. Walaupun nanti ketika teman-teman udah misalnya pindah ke perusahaan baru yang menerapkan SOP yang lebih rapi, ya kebiasaan-kebiasaan jelek tadi ya jangan dipakai gitu. Kalau emang ada SOP yang lebih bagus dijalanin gitu. Tapi ini kan case-nya kalau misalkan kita dapetin situasi kepepet dan kantor pengennya serba instan. Nah itu tips-tips kayak tadi tuh bisa kita coba nego, tanyain mana yang lebih priority gitu. Kayak gitu sih. Yap, yap. Oh, mantap. Gue juga setuju sih overall. Cuman mungkin awalan dari gue tuh kenapa harus bikin test case? Itu tujuannya dulu test case buat apa gitu kan? Tuh ya. Tujuannya buat kalau ada diskusi bareng ya boleh. Nah kalau masalahnya kayak gue sendiri nggak bikin test case karena gue cuma QA sendiri gitu kan, nggak ada diskusi-diskusian antar QA. Jadi gue hajar aja langsung ngetes. Cuman mungkin memang ada planningnya kayak gue jabarin asumsinya gue bentuknya kayak lu bilang cuma list doang. Berarti nanti skenario-nya kalau gue ngetes kayak happy flow, negative flow, terus juga misalkan ada edge case, gue langsung tulis di situ, terus minta komentar dev dan PM, kalau memang asumsi gue benar ya udah ajar langsung pas saat testing nanti. Jadi ya harus mulai dari tanya why-nya dulu, why-nya buat apa bikin test case, atau cuman dokumentasi QA doang, atau mengisi waktu QA sambil nunggu development kelar gitu kan. Menurut gue sih ya itu sih bisa di challenge balik. Betul, Kita udah bikin betul, test case betul. dari dulu, makanya bikin test case aja gitu. Nah, gue bikinnya malah minimum kayak yang tadi list doang atau bahkan Hmm. mind map gue bisa bikin tuh. Udah gitu doang. Setuju. Makanya Walaupun gue memang ya yang lu bilang kalau itu mungkin spesifik ya iya. mungkin di company lain diomelin kayak gitu. Iya, 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 iya. Tetap kita harus menyesuaikan. Nah, sampai ya ini bisa dibilang sih topik yang rada kontroversi emang. Karena tempo Ya. hari gue sempat bahas ini, Mas. Gue bikin video kayak seberapa jauh test case tuh wajib pakai test step. Gue bilang kan lihat kondisinya. Kayak apa yang lo bilang gitu, Mas. Tujuannya apa nih si test case? Buat guideline lo testing, buat apa namanya? Buat dokumentasi guideline atau Dokumentasi. buat apa gitu. Nah, gue bilang test Yes. step nih kalau emang
tujuannya cuma buat ngecover apa testing secara cepet, ya nggak perlu-perlu amat. Ya makanya di situ gue kena kena hujat Kena semprot. ada lah, kena Iya. semprot gue, dibilang Iya. gini-gini, wah canggih banget QA nggak butuh tes tab gini-gini, udah apa di luar kepala ya sama aplikasinya, gue digituin tuh kayak, iya, gue Dia bisa, bilang benar aja. iya gue bisa memahami sih ya, ya udah gitu. Gue dan akhirnya ya simply gue bilang ya pada akhirnya realita tuh nggak seindah teori-teori yang kita pelajari selama ini gitu. Yes. Benar-benar. Ya orang yang book smart, street smart itu beda sih emang. Nah, apalagi mereka mungkin QA yang afford gitu buat bikin test case di awal karena timnya udah banyak katakanlah, mereka punya sprint yang stabil. Kan beberapa perusahaan atau beberapa tim itu kecil, cepet, perlu cepet gitu. Jadi series-series terus gitu kan. Hampir nggak kepegang, ya wajar lah. Memang harus menyesuaikan. Betul. Oke. Oke. Apa nih? Lanjut. Ada pertanyaan lagi nih. Saya fansnya di Jongkok gitu. Saya juga fansnya di Jongkok. Iya, welcome. Semua fansnya Bang Uno. Minggu depan ya, jangan lupa sama Uno. Oh iya. Nanti Gitu. ngobrol. Bang, apalagi terus di bawahnya kalau tesis capture, oke itu juga sama, jadi tetap sama. Bang punya tips supaya QA visibility-nya lebih detail dan dalam review requirement sehingga sebelum buat test case pun kita udah punya gambaran terkait edge case maupun risk feature-nya apa aja. Rada bingung jawabnya supaya punya visibility tapi dalam review requirement. Coba lu dulu deh kalau ada mau udah paham, gue lagi mencerna dulu pertanyaannya. Apa ya? Visibility lebih detail ya. Ini agak-agak tricky sih karena dibilang visibility-nya seberapa jauh ya sebenarnya tergantung seberapa detail requirement yang dikasih. Karena nggak jarang PM atau ya yang lain ketika bikin requirement tuh ada celahnya gitu. Bahkan bisa jadi celahnya itu either nggak ke cover sama PM di kemudian hari atau bahkan lolos sama QA gitu. Dan gue pernah ngalamin di mana ada requirement yang kurang dan lolos sampai production gitu. Dan udah di production gue baru paham ternyata ternyata ada logic ini nih yang kurang gitu, dan ya baru kepikiran. Jadi ya paling yang bisa gue lakukan adalah kalau untuk tingkatin visibility biasanya itu tadi gue cari dulu apa yang kurang. Ya kalau misalkan mau step up lagi bisa apa namanya survei-survei dari aplikasi tetangga sebelah gitu yang fiturnya masih bisa kita lihat secara publik. Kecuali kalau kayak dashboard atau CMS ya itu kan susah ya. Ya kalau kayak gitu sih ya harus pinter-pinter kita nyari apa namanya celah aja. Tapi kalau untuk fitur-fitur front end, fitur-fitur yang dipakai end user bisa sih kita pakai aplikasi lain buat referensi. Kayak misalkan ada fitur sort and filter atau search recommendation. Kebetulan gue lagi megang project itu, jadi gue bisa cari-cari referensi dari tempat lain, itu bisa. Jadi intinya kalau untuk visibility dalam memahami requirement, gue sarankan kalau yang ini kita boleh sotoy. Kalau soal ilmu kita nggak boleh sotoy, tapi kalau soal pemahaman requirement kita boleh sotoy. Nah, gunanya sotoy ini apa? Karena bisa jadi kesotoyan kita itu adalah hal-hal yang nggak tercover atau belum tercover sama PM atau tim-tim lain gitu. Itu siapa tahu bermanfaat. Dan kalaupun kesotoyan kita atau saran dan kritik kita itu ya nggak diterima atau dengan alasannya ya itu oke, tapi untuk sekarang belum butuh, ya nggak apa-apa. At least kita udah coba gitu. Gitu sih. Ada tambahan mas? Gue rada bingung tuh di bagian visibility-nya. Maksud visibility ini mungkin beda antara dia dan gua gitu. Visibility kayaknya di sini tuh konteksnya biar gampang nemuin edge case ataupun risk-nya kali ya. Jadi gampang biar dapet, biar cepet gitu waktunya. Nah memang ini berbalik lagi ke masing-masingnya kita. Kita udah paham produknya kita belum secara detail. Mungkin nggak ketemu bugs-nya bisa jadi karena kita nggak aware terhadap fiturnya. Kita nggak sadar ini bakalan punya dampak ke yang lain. Nah kita harus knowledge produknya ditingkatin, domain bisnisnya segala macam dipahamin. Sehingga kita tahu ini relasinya dengan perubahan tuh kayak gimana. Dari situ sih saran dari gua. Jadi semakin banyak kita paham, semakin orang lebih percaya pada saat tesnya sama kita gitu. Karena kita udah orang yang lotok lah di fitur ini.
Terus balik lagi ke tadi tujuan test case juga salah satu yang bagus adalah kita bisa cross check sama kayak yang sempat kita singgung tadi. Kita bakalan diperbaiki sama orang ketika orang tahu apa yang kita pikirin ya kan. Jadi kayak lu ada potensi untuk perbaikan ketika kita ngasih tahu orang lain gitu. Sotoy dulu benar kayak kata lu bilang. Kita ngasih tahu. Jadi kita tulis saja, oh jadi maksudnya lu kayak gitu, nanti gue bakalan ngetesnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Walaupun dalam bentuk lisan, bukan dalam bentuk test case, itu bisa jadi dikoreksi sama PM. Kayaknya nggak gitu deh, harusnya gini, gini, gini. Nah artinya kita mulai dari sotoy dulu. Asumsi kita tuh kayak gini, 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 bener nggak? Gitu. Kita meminta koreksi dari engineer misalnya, kayaknya nggak gitu deh, gue nggak pakai validasi, bla 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 bla, jadi nggak usah dites. Oke, misalkan kayak gitu. Jadi mulai dari kita dulu, asumsinya kita kayak gini, minta koreksi sama orang lain, benar atau enggaknya, biar nanti nggak di akhir kayak kelewatan gitu, lupa gue nggak ngetes sebelumnya yang bagian ini, karena keterbatasan ilmu kita. Oke, berikutnya, semoga menjawab ya, kalau masih belum boleh komen lagi. Paling enak, ya dari Nurudinam, paling enak ya tanya lead atau atasan mana yang lebih urgent, betul. Mas Fahro mau tanya, kan QA sendirian untuk set goal dan KPI kondisi begitu bagaimana gitu. Ya, secara jujur, gue bilang gue yang nentuin sendiri. Jadi, gue yang nentuin sendiri, gue yang jalanin sendiri. Tapi kan memang itu kan nggak serta merta gue yang nentuin terus nggak dapat approval kan, gue yang nentuin, tapi gue juga perlu minta feedback dari VP engineer. Dari VP engineer misalkan target test coverage-nya gue nih dari test automation-nya yang API itu misalkan dari 50% naik jadi 60% dalam quarter 4 gitu. Itu goal secara teknis. Mungkin goal keduanya bisa dibilang kayak production bugs. Sekarang itu misalkan ditemukannya sekitar 100 misalkan dalam satu kuartal. Nah, gue harus bisa nurunin nih dari 100 quantity itu jadi misalkan 50%-nya jadi 50% dengan berbagai macam inisiatif. Nah, nanti yang diukur tuh inisiatifnya. Misal inisiatifnya gue bikin sharing session dengan Dev setiap bulan, tips dan trik testing, bikin dokumentasi testing buat dev gitu. Jadi kayak ngajarin devnya biar jangan sampai kelolosan isu belakangan gitu. Atau dev yang nggak tahu fitur cara kerjanya gimana, gue adain sharing session. Nah itu yang diukur. Jadi inisiatif-inisiatifnya kita. Dampaknya nanti di akhir aja. Kayak gitu. Ya, jadi intinya gue yang bikin sendiri, gue yang minta approve. Oh, oke, mana lagi? Tadi sampai mana? Aduh, scroll dulu kebanyakan. Mas Yalianto, keren mas ini ya. Nama Anda juga keren. Suhu ini Oh, suhu. ini saya, ya suhu Naruto. Ini saya pernah kena tegur sih gara-gara nggak masukin data di test step sama expected result. Riza, ya tegur ya berarti tidak mengikuti SOP gitu. Itu Iya, ditegur ya gara-gara itu. iya jelas itu. SOP. Mah kalau Kalau emang SOP diminta ya, bisa lo bikin, iya. kecuali bisa Cuma, nego. Ya kan bisa nego, gue neter nih, ini kebanyakan bugs nih di sprint ini nggak sempat, gue iya, bisa nggak cuman bikin test case-nya judul doang gitu. Ya bisa jadi, iya, ya asal bilang dulu di awal. Ya kalau betul. tidak sesuai SOP ya gitulah, resiko nerobos Betul, lampu betul, betul. merah. Terabas Oke, terus. Nada Amanatullah mau nanya lagi, yang aku tahu QA itu nggak boleh berasumsi. Nah, asumsi di sini gimana ya, Mas? Ada yang nggak ada requirement, nggak boleh kita tes. Kenapa nggak boleh asumsi? Asumsi kan kita pendapat pribadi kan, gue menduga-duga. Iya, Yang iya. jadi salah adalah asumsi ini nggak dikonfirmasi itu sebenarnya. Ah, Asumsi tuh iya, setuju. oke, tapi kita harus konfirmasi. Jadi misalkan kalau gue punya contoh realnya nih ya, yang sering gue pakai kalau lu eh, login tuh ada dua, login biasa atau login dengan Facebook. Ini sering banget gue kasih contoh. Nah, login dengan Facebook itu kan bakalan merge merge ini kan, merge email. Kalau emailnya sama, nomornya sama, akan di-merge jadi profil lama. Nah, gimana ceritanya kalau usernya itu adalah suspend, usernya udah ke delete, tapi login dengan Facebook, apakah dia bikin profil baru atau aktifin profil lama yang udah delete?
Nah, orang kan bebas dong berasumsi. Asumsi gua kayaknya ini bikin baru deh. Tapi gimana kalau asumsi developer beda? Developer malah bangkitin yang udah di-delete gitu orangnya. Nah, yang jadi salah kalau asumsi ini sama-sama cuman asumsi di otaknya dev, di otaknya QA. Nah, akan jadi diskusi kalau kita minta konfirmasi gitu kan. Ini bener gak sih asumsi gua? Nanti gua akan ada tes skenario untuk user yang delete, harusnya dia ke create profil baru. Oh, gitu ya menurut lu ya? Ya dari requirement-nya bla. Nah, itu mulai dari situ sih diskusi. Itu sih menurut gua. Asumsi boleh lah, tapi yang nggak boleh tuh hanya ada di otak kita. Hmm. Nggak dikonfirmasi melalui diskusi. Anjay. Asumsi, konfirmasi, diskusi, asosiasi, Iya. apa sih? Organisasi. Oke. Iya. Oke, berikutnya dari Nazir Ali 98. Min, pernah merasa bosan dalam melakukan manual testing? Gimana cara agar mood kita balik lagi? Cakep pertanyaannya. Hmm. Dari lu dulu apa gue dulu? Gua dulu kali ya. Boleh, boleh. Kalau dibilang bosen, ya pasti pernah bosen. Ya mungkin sekarang pun bosen ya. Tapi balik lagi ya, cara ngebalikin moodnya itu gua adalah dengan jalanin hobi sih di luar kerjaan. Karena kebetulan karena berhubung gua juga sekarang WFH ya, jadi ketika kerjaan gua lagi low gitu, ada banyak hal yang bisa gua kerjain. Jadi, nah salah satunya ini gua mungkin bukan promosi tapi kayak lebih ke sharing hobi aja kali ya. Gue sekarang lagi sering bikin kayak ginian nih, Keren. miniatur kereta, karena kebetulan gue juga di samping QA, gue juga rail fans ya. Ya walaupun gue nggak sering hunting kayak gimana kayak gitu tuh. Gue cukup suka dengan dunia perkeretaapian, jadi hal-hal yang hobi-hobi itu tuh bisa dibilang ya lumayan bisa untuk nguatin mood kita lagi, ngebalikin mood kita lagi gitu. Dan sama ketika dapat project yang bener-bener baru, itu sangat ngebangkitin mood. Yang bikin gampang bosen tuh adalah ketika kita dapat project itu yang kayak cuman project lanjutan part sekian atau improvement, ya itu udah pasti bosen banget sih. Tapi ya balik lagi, kita namanya as a professional, ya sebisa mungkin kita harus lawan rasa bosen itu karena ya mau gimana pun kita dibayar gitu. Jadi Setuju. nggak ada cara lain kecuali lawan rasa bosennya itu. Iya. Oh. Nah, Sama gue mau nambahin itu kan oh iya boleh ya. boleh boleh. Lu ada lagi nggak ya? Udah lanjutin dulu lah sampai kelar. Belum ada lagi sih, ya udah itu aja. Oke. Nah, gue mau nambahin itu kan melakukan hobi di luar kerjaan. Nah, gue mau ada tambahan yang sesuai kerjaan. Nah, ini sebenarnya udah ada di draft gue skrip, tapi belum pernah sempet bikin videonya. Idenya adalah sebenarnya nyangkut sama dulu video gue bikin kalibrasi rasa. Tes itu kan ada namanya paradoks apa pestisida gitu kan. Kalau testing Ah yang iya. sama itu nggak akan nemu bugs yang sama karena kan sebenarnya kayak bugs itu bakalan kebal bugs serangga itu bakalan kebal terhadap pestisida gitu kan. Jadi dosisnya harus ditambahin lah atau apa. Masuk testing sebenarnya kalau kita pakai tes yang sama buat nemuin isu itu out apa udah basi lah. Kita harus berkembang si test case-nya itu jangan ngejalanin yang sama. Cara gue mengembangkan adalah kalau tesnya sama, test case-nya nggak akan kita rubah terus-terusan, tapi dari persepsinya kita sebagai tester. Contoh waktu gue dulu kerja di Gomat, gue ngetes Gomat udah hafal di luar kepala gitu kan, apa fitur-fiturnya, apa expected result-nya. Yang gue lakukan adalah gue ngetes GrabMart. Jadi gue lakukan comparison dengan Grab. Jadi akan ada ide fresh baru gitu. Oh di Grab kayak gini ya. Kayaknya di aplikasi kita juga kayaknya terlalu lambat deh gitu kan. Karena kita nggak pernah main ke rumput tetangga gitu kan. Kita nggak tahu gitu. Kalau lu bagian payment, lu coba payment di tiket, di Traveloka, di Tokopedia, walaupun bisnisnya beda, tapi kan mereka semua ada payment. Gimana payment experience-nya mereka? Nah, test case-nya sama, yang berkembang adalah dari si testernya. Lu punya banyak konteks untuk dipakai gitu loh, di ngetesnya. Lu bisa bawa feedback dari pakai aplikasi lain, kayaknya lebih gampang nih. Karena usernya lebih simple, bisa nggak sih kita pas nanti bikin requirement, kita nge-challenge tim produk gitu, lo bisa nggak dibuatnya kayak gini, 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 gini gitu. Nah, jadi maksud gue adalah yang terkait dengan balik lagi ke testing paradoks pestisida itu, kalau kita pakai
senjata yang sama itu nggak bakalan mempan. Yang harus berubah adalah cara kita pakai senjatanya gitu kan. Cara kita, skillnya kita sebagai tester udah makin canggih nih dengan konteks yang udah kita pahami. Kalau kita cuman pakai aplikasinya kita dan kita juga nggak punya referensi aplikasi lain, ya susah dapat bugs-bugs baru, bugs-bugs yang lebih kritik. Panjang kan lebar ya. Itu sih. Daging. Gue bikin skrip di video tapi nggak pernah sempet gue buat mager. Oke, berikutnya Bisa juga, spill ya, konsep. Oh iya, boleh. Lagi tambahkan, boleh, silakan. enggak, bukan nambahin sih, kayak ya bisa juga kayak yang udah dijelasin Mas Farul tadi ya, nanti diekstrak jadi konten Mas. Kan ini nanti mungkin live videonya bakal di-save tuh. Tuh ide bagus. Gak tahu gue caranya, nanti ajarin lah gimana caranya. Ini bentar lagi habis kayaknya sejam ya, maksimal tuh ya. Gak tahu deh. Udah sejam lebih kayaknya. Lanjut gimana? Lanjut aja lah. Masih Lanjut. bisa ya, udah kemana? Sampai dia Ajar aja. tewas. Tapi gue 2:30 gue mau cabut sih. Boleh. Waktu sini. Sebisanya, iya nggak apa. Sebisanya Mas Farul aja. Siap, seru lah. Nanti kita lanjut kapan-kapan aja. Oke, spill konsep shift live testing yang baik, Donmin. Berat sih sebenarnya. Karena gue nggak terlalu religius menjalankan shift testing ini sih. Karena ya susah sih konsistensinya. Iya. Iya, silakan. Gue takut salah pemahaman nih. Shift live testing ini nggak sih kayak yang ketika sebagian testingnya itu kayak udah dilakukan juga sama developer gitu nggak sih? Gue takut pemahaman gue salah nih. Enggak sebenarnya. Kan testing kan orang tuh banyak mikirnya testing tuh di akhir alias verifikasi final gitu sama QA. Nah, ini lebih ke kita tuh harus proaktif di depan. Proaktif makanya kan posisinya kalau di kiri mulai berarti kita pindah ke kiri biar lebih di awal. Contoh shift testing itu kayak sebenarnya dari cara kerja QA-nya aja. Yang QA-nya biasanya memverifikasi di akhir fiturnya sesuai dengan requirement apa enggak gitu kan. Biasanya produknya udah dibikin sama dev, apakah sudah sesuai requirement atau belum. Nah, kita jadi ngetes requirement-nya. Requirement-nya ini udah cocok apa belum sama user kita, ada missing acceptance kriteria enggak. Terus juga ada nanti setelah deploy yang tadinya harus dites sama QA API-nya. Nah, kita bikin tes API-nya itu secara otomatis dan terus-terusan testing. Nah, memang penggunaan tools-nya kayak automation itu perlu untuk shift testing karena kan jadi kalau ada yang isu tangkap duluan lah, itu jadi di awal. Jadi effortnya QA yang tadinya reaktif setelah produknya jadi baru dites sama QA bereaksi atas build baru, sekarang jadi proaktif. Proaktif tuh sebelum jadi build, gimana cara kita mencegah bugs-bug itu sih. Nah, untuk yang baik ini sangat subjektif, tergantung timnya masing-masing ya. Itu dia, makanya gue bilang nggak religius amat karena tim gue tuh ada yang gampang, ada yang susah dikerjain karena ada banyak tuh. Masih takutnya masih belum ada ilmunya untuk di-share ke orang lain karena apa yang gue share mungkin nggak akan relevan dengan orang lain sih gitu. Yes. Harus eksperimen. Kalau gitu juga gue sama lah kayak Mas Farul. Ya, oke. Nah, berikutnya Nurudinam, WhatsApp top 10. Bang, sharing terkait poin ini dong, soalnya lagi dibahas di grup QA Telegram. Gue nggak ngikutin sih di Telegram. Gue juga nggak ngikutin. Lo ada Nggak, gue juga nggak. Iya, WhatsApp kan kayak tools buat security kan, security. Nah, maksudnya top 10 kayaknya toolsnya itu doang ya. Entahlah, gue takut salah jawab. Kayak WhatsApp tuh buat itu top 10. Top 10 toolsnya aja ada dikit, kenapa gitu? Tapi ini kalau gue cari sih apa ya? Is a standard awareness of document, standar dokumen for developers. Ya itulah, gue juga belum paham. Kita nggak berani jawab karena takut salah jawab. Immanuel Maranatha, Mas, untuk QA yang mungkin lebih banyak pengalaman di manual, gimana caranya bikin porto? Apa isinya kira-kira? Kadang saya ngerasa agak waste pengalaman di beberapa project yang lumayan wide area, biar user tahu. Nah, ini cocok kayak lu kalau lu jawab nih kayaknya.
Foto Gimana ya manual. bikin Kayaknya dia nggak nyimak video. Lo kan sempet bikin video ya kalau nggak salah soal itu. eh gue Oke. lupa antara video atau udah gue tulis juga di ebook. Jadi intinya kalau misalkan untuk porto itu macam-macam sih. Bahkan salah satunya konten yang kita bikin tuh jadi portofolio juga. Karena dengan adanya konten Yuk. kan nanti recruiter juga tahu kan sejauh mana knowledge yang kita punya gitu. Sama ketika kita misalkan nggak memungkinkan buat mengekspos produk internal kita buat dijadiin portofolio gitu, ya teman-teman bisa cobain cara bikin fake project. Nah, caranya bikin fake Hmm. project itu gimana? Kalau yang gue pahamin, gue coba bikin fake requirement biasanya pakai ChatGPT. Gue minta aja, gue ngobrol, gue bilang, gue sebagai QA gitu, kasih gue requirement tentang project gini gini gini. Bikin aja apa studi kasus fake fitur gitu. Nah, untuk fiturnya kayak Hmm. gimana ya? Kebayangnya gimana ya? Cari-cari aja referensi gitu. Nanti tuh bakal ngegenerate si ChatGPT, ngegenerate dokumen PRD. Dari situ kan nanti bakal ada user story dan expectation dan segala macam. Nah, itu bisa jadi kita bahan buat kulik-kulik. Nah, dari situ bisa kita praktekin, kita bikin lah list test case-nya misalkan, terus atau nanti apa namanya sampel kalau misalkan ada kejadian bug, terus gimana bug reporting yang baik. Itu bisa kita jadiin kayak satu satu apa namanya case study kayak anak-anak UI UX bikin case study di Medium. Nah, kita bisa jadiin itu juga sebenarnya. Wah, betul. Gitu. Setuju banget. Gitu. Persis. Terus sama apa namanya untuk aduh gue sampai ngeblank tadi untuk portofolio kita juga bisa bikin bug report dari app random yang kita temuin gitu. Cuman ini gue perlu tekankan ya, kadang ada teman-teman yang agak-agak apa namanya lancang untuk nge-publish bug yang kita temuin di lahannya orang dan kita nggak tutupin identitasnya. Itu menurut gue kurang etis. Jadi semisal kita nemu bug di tempat lain gitu dan bugnya itu lumayan, pertama ya jelas kita report ke yang bersangkutan. Kalau emang ada contact personnya kita report. Tapi kalau sampai ternyata mentok kita nggak dapat contact person dari si apa namanya si pembuat aplikasi, yang bisa kita lakukan kita bikin aja reportnya secara apa publik, tapi kita hide ya ini aplikasi X Y Z misalnya punya bug kayak gini 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 Ya. gitu. Nah saran gua adalah di fix bagian mananya gini 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 itu ini bisa jadi portofolio juga. Gua kemarin ada pengalaman bikin bikin bug report pakai format video itu di satu aplikasi dan orangnya itu yang punya aplikasi baru gua kasih tahu setelah videonya publish itu juga udah selang sekian bulan sampai akhirnya gue di reach out sama si punya yang punya aplikasi itu entah gimana dia bisa tahu gue ya gue sekalian aja ngasih tahu mas ini dulu sempat ada bug gini-gini loh tapi alhamdulillah udah di fix gitu oh ya thank you gini-gini dan apa namanya kalau untuk itu sih ya saran gue teman-teman jangan berharap banyak dulu karena kan teman-teman suka ada yang Hmm. apa tergiur sama bug bounty nah ini juga menurut gue Hmm. jangan langsung apa tergoda dulu ya kayak teman-teman di awal nyari-nyari bug di luar tuh tujuannya cuma buat dapet reward aja jangan kayak gitu kalaupun dapat reward ya udah itu disyukuri tapi kalau cuma sebatas buat nambahin portofolio ya salah gitu toh gue juga sampai sekarang belum pernah ada reward yang gimana banget tapi gue alhamdulillah di bug report gue yang terakhir itu emang rewardnya nggak berbentuk uang tapi rewardnya adalah gue dikasih akses premium si aplikasinya. Oh, keren. Lu jadi beta tester lah jatuhnya. Maunya Sama. gitu mas cuman ya nantilah semoga cocok aja ngobrol sama orang bisdevnya Iya, iya, iya. Mantap. terus sih Gokil. Gue mau nambahin, ya nambahin dikit aja sebenarnya. Kalau yang portofolio itu kan tujuannya dibuat adalah buat nunjukin lu tuh bisa ngerjain ini. Terkait sama desainer. Desainer juga nunjukin karya-karya dia. Karena buat nunjukin gue tuh bisa bikin ini loh gitu kan. Study case dan lain-lain tergantung bidangnya. Nah QA itu nunjukin apa sih? Kita paham dengan konsep testing. Nah, berarti kan kita harus ngasih tahu kita tuh paham dengan cara salah satunya bikin konten. Kayak tadi yang lu bilang itu. Konten itu jadi portofolio ya tentu bisa. Itu kan nunjukin kalau lu punya pemahaman itu. Terus juga kalau lu bisa automation, gimana cara nunjukinnya? Ya lu tunjukin project yang udah lu buat, automationnya kayak gimana gitu. Gimana cara nunjukin kalau lu tuh bisa testing manual? Ya lu tunjukin apa bugs yang udah lu temuin, lu yang kayak tadi report crash-nya, lu record, terus juga ini bugs reportnya kayak gini.
Nah, itu buat nunjukin cara kerja lu. Gimana cara lu nunjukin kalau lu bisa exploratory testing misalkan. Lu mungkin record screen, oh gini gua nemu aplikasi random, ini gua tes, apa aja yang gua temuin, balasnya lu gua catat gitu-gitu. Dalam bentuk video YouTube misalkan. Boleh, bebas. Nah, itu pokoknya tujuannya kan buat nunjukin lu tuh bisa kerja gitu. Mhm. Nah, tergantung cara lu nunjukinnya ya berarti sesuai dengan konteksnya. Itu aja sih tambahan dari gua. Sip, 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 sip. Sip, ada lagi yang mau tanya boleh komen teks. Ada saran estimasi QA. Oh, oke. Sebelumnya kita dulu. Nurdiman mau tanya bang, ada kepikiran rambah ke ranah security test nggak mas? Kalau gue sih nggak ya, karena itu punya disiplin ilmu yang dalam banget. Kayaknya gue nggak keburu. Kalau Sama-sama, hmm, sama. Gue juga belum sih. itu juga harus benar harus ada profesional sih yang kayak di bidang security engineer atau security test gitu. Oke, oh ya di Iya bawahnya sih. lupa ada yang kelewat Nazir Ali. Min, tanya dong di saat seperti apa atau kapan kita perlu implementasi automation? Bro, mau jawab? Apa gua? Oke, ini gue jawab dengan terbatasnya knowledge gue dulu ya. Jadi kalau menurut gue, sejauh mana kita butuh automation itu kita lihat lagi dari workflow sehari-hari kita. Contoh di kerjaan gue deh, kerjaan gue itu kadang-kadang ngurus apa namanya hilirnya dari si produk ini. Nah, untuk ngejalanin hilirnya si produk ini, contoh hilir nih apa ya misalkan kurir app. Kurir app misalkan tujuannya kan untuk mengantarkan orderan. Nah, prasyarat dari gue ngejalanin aplikasi kurir kan adalah gue butuh order yang banyak. Nah, di sini kita lihat seberapa butuh kita automation dan automation seperti apa yang kita butuhin. Nah, ini juga udah gue bahas di video sebelumnya. Jangan sampai kita salah memahami konteks automation yang ternyata malah nggak jadi solusi buat apa yang kita butuhin. Kayak tadi misalkan gue butuh data yang banyak, tapi yang teman-teman lakukan adalah melakukan UI automation. Padahal itu out of context banget gitu. Bisa jadi yang teman-teman butuhin cuma sebatas generate data dummy atau teman-teman generate apa API test untuk apa namanya ngebom data yang jumlahnya banyak atau bisa kayak pakai load testing untuk ngebom data yang jumlahnya banyak dan itu ya teman-teman sesuaikan lagi. Paling bener caranya adalah dengan teman-teman cobain dulu satu-satu. Dari sekian cara itu, mana yang menurut teman-teman paling cepat? Nah, yang paling cepat itu ya nanti teman-teman pakai buat solusi untuk automation testing. Kayak gitu sih. Itu kalau dari gue sih ya. Gitu. Ada lagi dari Mas Ya, sama sih. Farul mau nambahin? Enggak sih, udah oke ya. Oh, mungkin tambahannya kalau gue sih selalu kalau bisa di depan karena itu akan bantu regression. Contoh khususnya si API. API itu kadang punya kombinasi bikin kayak tadi termasuk bikin data atau ada banyak validasi yang perlu. Kalau gue sih biasanya selalu bikin kalau bisa di depan deh. Jadi pas saat regression nanti gue tinggal jalanin postman collection yang udah berbagai macam kombinasi itu udah enak gitu. Karena akan menghemat waktu testing di kemudian hari. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya udah nanti belakangan. Kalau apalagi UI ya, UI itu biasanya banyak A/B testingnya lah, belum UI yang final, masih berubah-ubah. Kadang produknya juga discontinue setelah 2 bulan gitu. Kadang effortnya kita udah keluarin banyak, ternyata produknya udah mau di kill gitu kan, sayang banget. Jadi sia-sia. Tuh, kalau tergantung ROI-nya sih. Kalau ROI API kan cepet tuh, bisa bikin berbagai macam kombinasi, cepet langsung dibikin. Cool. Oke, kita ngebut. Gue punya waktu bentar lagi. Mau nanya bang, security itu mana ya yang belum ya? Estimasi QA story point, gimana yang benar? Kalau menurut gue, ini estimasi bukan QA eksklusif ya. Estimasi itu kayak sprint planning gitu kali ya. Sprint planning kalau menurut gue itu tergantung definition of done-nya. Definition of done dari tim lo itu termasuk QA effort nggak? Kalau termasuk QA effort sampai ke production berarti harus dipertimbangkan effort-effortnya sampai ke tiket itu dan termasuk testing, termasuk deployment, termasuk kayak migration dan lain-lain. Nah kalau definition of done-nya cuma developer merge kodenya doang, ya ngapain QA ikutan pakai story point gitu. Itu sih. Jadi tergantung definition of done-nya. Ya, QA juga harus di buffer. Kalau
changesnya di dev cuman ngerubah titik koma doang, if else, tapi testingnya harus regression, ya tentu story-nya juga nggak bisa cuman 1-2 ya, harus mempertimbangkan QA yang harus regression panjang. Biar nggak keteteran sendiri, nggak betulnya di dalam sprint. Oke, pertanyaan berikutnya mana ya? Gue kehilangan karena gue banyak scroll. Oke, mau tanya suhu sebagai QA atau tester itu harus punya software seperti Pentest nggak ya? Karena setelah di Pentest ada aja yang jebol di production, padahal kita sudah tutup dengan tesnya. Itu dia, makanya harus orang yang ahli di bidang ini. Biasanya pentester itu adalah security engineer, ada lagi tuh beda disiplin ilmunya karena harus Beda. paham kayak cara hacking, cara brute force dan lain-lain. Kalau memang lu minatnya di situ ya boleh, nggak masalah. Tapi ya kalau disesuaikan juga dengan kapasitasnya pasti jadi makin banyak. Selain functional testing, ada performance testing. Nah, ini ditambahan lagi security testing. Kalau kita ngerti cara proses hacking, mungkin kita jadi bisa ngelihat ini celahnya di mana aja. Tapi secara umum kaidahnya itu ada orang ataupun entitas terpisah yang buat cek testing ini. Bisa dari internal, ada tim security, atau dari eksternal kayak nge-hire konsultan di bidang security gitu. Oke, thank you Mas. Saya nge-report bug di satu app. Di over. Nah, Itu gokil ini sih. baru Gokil. bener. Ini kan portofolio lu, berarti lu menunjukkan kalau lu tuh bisa kerja, bisa nemuin bugs. Akhirnya ditawarin, ya udah kerja aja di sini. Mantap, Immanuel Maranatha. Itu sisi lainnya Pak, ingetin. Oke, ini saya untuk estimasi dari Bang Afriyadi, gimana Bang? Izin. Oh, ini kayaknya udah dijawab ya tadi barusan. Oke, itu aja kali ya. Lu ada yang mau disampaikan yang belum sempat gue tanya nggak? Paling mau nambahin dikit yang tadi terkait estimasi testing ya. Mungkin kalau dari gue spesifiknya di testing cycle-nya aja. Nah, terkait dengan bikin estimasi testing cycle, cara bikin timeline yang oke supaya nggak kecepatan, nggak kelambatan, dan nggak bikin PHP juga buat tim project kita dan tetap bisa memenuhi ekspektasi rilis. Itu nanti gue bakal ada kontennya khusus. Udah gue bikin, udah matang kontennya, tinggal publish aja. Jadi tungguin. Asik. Mantap, ditunggu aja. Nanti kita komen di gitu. Dan sebenarnya di ebook udah ada. Jadi itu sebenarnya materi dari ebook. Cuman kalau misalkan nanti mau nungguin konten ya monggo nungguin konten. Kalau mau baca-baca di ebook langsung aja ke ebook mengenal QA gitu. Mantap, murah meriah kok. Sikat aja langsung. Oke, ada lagi dari lo? Oke. Satu lagi ya, ini terakhir mungkin dari gua karena seperti yang kemarin udah gua sampaikan juga, gue insya Allah bakal ngumumin kalau per minggu ini mengenal QA itu ada produk baru, yaitu sesuai dengan clue-nya, yaitu nempel, nggak lain nggak bukan adalah stiker. Jadi ini kenapa sesimpel apa sih, maksudnya sesimpel stiker gitu. Kenapa kepikiran gue bikin stiker? Karena gue ngeliat ini ya QA juga kan sama aja kayak pekerjaan yang lain ya, kayak ada sambatannya tiap hari, ada hal-hal yang perlu kita ekspresikan tapi tetap dengan koridor yang bener gitu biar nggak nyinggung orang-orang. Jadi gue bikin stiker yang gue harap bisa mewakili kerjaan teman-teman dan tetap family friendly, dan kurang lebih previewnya kayak gini, kayak gitulah ya intinya. Ya kayak gitulah. Dan nanti teman-teman bisa dapetin di bio gue. Jadi kalau misalkan teman-teman gue pengen belinya stikernya aja gitu, boleh silakan. Tapi kalau misalkan teman-teman beli ebook mengenal QA, insya Allah gratis stiker. Jadi ya daripada tanggung kan beli stiker, udah mending beli ebooknya sekalian aja gitu, gratis stiker gitu ya kan. Dan stikernya bisa dipakai buat di WA, Telegram, itu nanti udah gue kasih tutorialnya juga sekalian gitu. Dan buat teman-teman yang udah check out, nanti bisa dicobain stikernya, atau bisa dipakai buat komponen di IG story, terus sambil tag mimin juga boleh, tag mengenal QA kalau udah beli stikernya. Gitu. Bisa di Instagram juga. Bisa kan, itu kan formatnya PNG Mas. Jadi bisa dipakai di mana aja. Bisa dipakai, bisa kita add ke Telegram stiker, bisa dipakai di WA stiker, bisa jadi buat IG story bisa.
Mantap, keren keren keren, gokil Gitu. sih. Kreatif sekali Bapak ini. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah join bahkan bertahan sampai akhir. Ditunggu feedbacknya. Kalau ada yang masih mau ditanyakan, mau lanjut, tentu saja DM kita selalu terbuka buat teman-teman konsultasi, buat teman-teman mau nanyain, ya nggak? Jadi silahkan DM aja, boleh ke gua, boleh ke Eja, boleh ke Uno juga harusnya nggak masalah sih. Kita kan sangat senang buat bantu teman-teman QA yang lain biar tetap selalu jadi apa ya, ya jadi lebih baik lah ya. Kita juga masih belajar, jangan jangan juga kayak dengan jawabannya kita udah percaya gitu. Kita juga harus kalian juga harus melakukan research dan lain-lain gitu, riset dan lain-lain gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Eja udah meluangkan waktunya, udah Ya, join dan juga live. thank you juga Mas Farul Oke, nih udah memfasilitasi gue buat ya berbagi sedikit lah. keren keren dari jawaban lu, dari cara lu ngomong udah top notch. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Waalaikumsalam. video. Ya, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi. Thank you. Bye. Mohon maaf kalau ada salah-salah ya. Bye. Gimana cara nge-save-nya aja? Di close dulu atau nanti ada Jadi muncul save-nya? nanti di close dulu. Di close dulu. Setelah di close nanti bakal diarahin buat ngepost live ini jadi IG reel. Oke. Sip. Ya udah kalau gitu final. Close. 3, 2, Sip. 1. Close. Thank you.